Halo, bersama Tiander dan ini Realme 3 RMX 1821. Kali ini saya akan membahas kasus mati setelah tampil logo. Ya, ada tulisan kecil ya. Nah, setelah itu HP-nya mati. Jadi kalau kita nyalakan seperti itu ya, muncul logo Realme, kemudian tulisan kecil, setelah itu HP-nya mati. Oke, jadi seperti itu dia kasusnya, dan langsung saja ya, HP-nya mau saya program jadi tahan volume bawah dan atas bersamaan, kemudian colok USB ya. Oke, jadi HP ini sudah saya program ulang ya teman-teman. Setelah saya program ulang, awalnya pakai normal, kemudian saya coba matikan, saya coba nyalakan lagi, ternyata penyakitnya kumat. Oke, ini dia sudah saya buka UV Android Toolbox, pilih MediaTek, kemudian untuk brand kita pilih ya, Realme itu satu produk dengan Oppo, jadi di sini kita pilih Oppo, dan untuk modelnya kita pilih Realme 3. Oke, kita tunggu dulu loading. Nah, ini dia Realme 3. Oke, setelah itu kita masukkan firmware-nya. Nah, di sini yang pertama saya gunakan versi 11C.14 ya. Kemudian kita identify device. Untuk apa? Supaya kita backup terlebih dahulu security-nya ya. Kalau MTK itu yang wajib kita backup NVData dan NVRAM. Kemudian untuk produk Oppo atau Realme jangan lupa juga backup Oppo Custom. Oke, ini dia saya tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB. Sudah jalan ya. Nah, ini dia hasilnya dari identify tadi ya. Oke, ini yang merah-merah teman-teman bisa backup. Semua yang merah teman-teman bisa backup, tapi kalau saya sih cuma NVRAM, NVData, ProInfo, dan satu lagi ya yang penting itu Oppo Custom. Oke, kalau sudah teman-teman silakan read, tapi di sini karena saya sudah backup jadi tidak perlu saya ulangi ya. Oke, untuk preloader teman-teman silakan uncek kalau ragu mau proses flashing, takutnya mungkin mati ya, tapi kalau yakin ya dicentang saja. Kemudian untuk cek zoomnya silakan dicentang atau tidak, tergantung nanti kalau misalnya error berarti harus centang ya. Kemudian klik flash ya, ini dia sudah jalan. Jadi ini saya flash menggunakan versi 11C.14 ya. Nah, untuk proses flashingnya tolong dicermati teman-teman ya, karena kalau misalnya kalian tidak fokus pasti bakalan bingung. Jadi yang belum makan silakan makan terlebih dahulu, dan yang mungkin punya masalah keluarga atau dengan pacar ya tolong diselesaikan terlebih dahulu ya, supaya bisa fokus.
Ya, dan ini dia proses flashingnya sudah selesai. Seperti apa hasilnya kita akan coba ya. Nah, tetap mati ya. Jadi seperti itu dia, kalau kita flashing tetap mati. Ada logo Realme, kemudian ya tulisan kecilnya tetap muncul teman-teman. Setelah itu HP-nya mati. Oke, intinya untuk proses flashing tidak tidak berhasil ya. Ini dia tulisan kecil error log ya. Nah, di sini selanjutnya yang mau saya kerjakan yaitu langsung saja angkat IC eMMC-nya ya. Daripada pusing, saya langsung mau eksekusi untuk ngecek ya apakah status IC eMMC-nya ini sudah urgent lifetime. Oh, ternyata eMMC-nya ini menggunakan produk Samsung ya teman-teman. Nah, setahu saya kalau produk Samsung itu jarang cepat urgent lifetime ya. Biasanya itu di kasus produk SK Hynix ya. Tapi daripada penasaran ya, kita eksekusi saja eMMC-nya ya. Kita cek apakah benar status lifetime-nya ini sudah urgent. Nah, di sini untuk pemasangan selotipnya sengaja tidak saya tekan menyentuh CPU ya. Jadi posisinya itu melayang atau mengambang supaya kalau saya panasi dengan blower, panasnya itu tidak langsung tembus ke bodi CPU. Karena kalau kena CPU bisa-bisa timahnya itu belepotan ya. Jadi urusannya panjang. Yang harusnya mau angkat eMMC, CPU-nya juga harus dicetak ulang. Sorry ya teman-teman, ada sedikit gangguan karena tadi ada customer yang harus saya layani. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Iya, kalengnya sudah saya cabut. Sekarang sebelum eMMC-nya saya cungkil, saya kasih thermal pad dulu di IC CPU-nya ya, supaya tidak kepanasan. Ya, seperti ini dia trik yang biasa saya kerjakan ya. Trik yang biasa saya lakukan kalau mau cungkil IC eMMC. Berikut kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggiran IC eMMC. Apalagi lemnya ini menempel di antara IC eMMC dan komponen ya teman-teman. Karena jangan sampai pada saat kita cungkil IC eMMC-nya, komponennya juga ikut tercabut. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nah, kalau sudah beres,
taburi flux di body ya, atau di bagian atas IC eMMC, supaya pada saat kita panasi eMMC nya ini tidak jebol ya. Iya, IC eMMC nya sudah tercabut. Sekarang kita lanjut lagi bersihkan sisa-sisa lemnya ya. Nah, untuk trik membersihkan lemnya di sini saya cukup menggunakan pinset ya, sambil dipanasi dengan blower. Ya, saya pikir ini sudah bersih. Selanjutnya kita bersihkan IC eMMC-nya. Nah, di sini tekniknya saya jepit dengan ragum. Kemudian sambil dibersihkan dengan solder. Kalau masih ada bagian yang keras lemnya, bisa sambil dikeruk ya dengan pincet, kemudian sambil sedikit dipanasi dengan blower dari atas. Nah, ini menggunakan solder saja sudah cukup ya teman-teman. Lemnya sudah langsung bersih. Dan seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya saya masukkan di soket adapter IC frame ya. Nah, karena di sini menggunakan BGA 221, saya cocokkan dulu posisi BGA nya ya. Ini dia BGA 221. Lanjut lagi buka UV eMMC toolbox.
Langsung saja kita klik Identify eMMC. Waduh, tidak terdeteksi. Mudah-mudahan tidak rusak karena kepanasan ya. Nah, di sini teman-teman bisa centang juga Direct ISP, kemudian Identify eMMC sekali lagi. Biasanya begitu ya triknya, kalau tidak connect bisa sambil centang Direct ISP juga. Iya, masih tidak connect juga teman-teman. Oke, ternyata masalahnya sudah saya temukan ya. Ada di soket IC friend-nya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan soket mort baru bisa terdeteksi ya. Dan ini dia hasil Identify eMMC. eMMC yang digunakan di sini menggunakan kode produk KMG D6 ya. Jadi setahu saya KMG D6 itu punya spesifikasi RAM 3GB, ROM 32, LPDDR3 ya. Ya, lanjut lagi, coba cek smart health nya. Kita lihat bagaimana kondisi eMMC nya. Ternyata untuk lifetime SLC dan MLC nya masih sekitar 30-40% ya. Untuk rapot merahnya diabaikan saja. Dan di sini saya juga lanjut untuk kembali backup NVRAM, NVData, ProInfo, dan jangan lupa Oppo Custom. Jadi kalau teman-teman mau backup tinggal dicentang kemudian klik read ya. Oke ya, jadi ini hasil backup security-nya. Kemudian saya akan coba backup dump. Saya backup 512 MB saja ya. Ya, jadi backup dump dan backup security itu penting ya teman-teman, untuk menjaga kemungkinan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya, dan ini dia hasil backup dump-nya ya. Sudah selesai. Berikutnya apa yang mau dikerjakan ya? Oh ya, saya akan coba update eMMC FW-nya ya teman-teman. Nah, sebelum update eMMC FW, mungkin sebaiknya backup read eMMC FW-nya dulu ya. Siapa tahu nanti pada saat update eMMC FW-nya malah gagal ya. Jadi dengan adanya backupan read eMMC FW, kita bisa coba kembalikan ya. Tapi saya kurang tahu apakah UV ini bisa ya. Oke, ini dia proses update eMMC FW. Waduh, buset, gagal update eMMC FW nya ini. Wah, kacau nih UV. Kayaknya jadi rusak IC eMMC nya. Iya kan, benar. Aduh ampun. Aduh ciloko, kalau tahu begitu kejadiannya tidak mungkin saya update ya. Oke, ini dia saya ganti eMMC dari copotan HP Vivo ya, Y81 apa Y91i kalau tidak salah. Tapi di sini sayangnya RAM-nya cuma yang 2 GB ya saya dapatnya.
tapi internal storage-nya tetap sama 32 GB dengan kode produk KMK D6. Ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini isinya Vivo 1820. Oke, langsung saja saya iris. Lanjut lagi factory erase eMMC, kemudian klik identify eMMC, berikutnya lagi kita cek smart health-nya. Oke, mantap ya teman-teman, untuk SLC dan MLC nya masih 0-10%. Ya, berikutnya apalagi ya, saya harus mulai dari mana? Oh ya, isi DAM dulu ya. Mana dia DAM-nya? Ini security-nya. Oke, kita isi DAM-nya ya teman-teman. Di drag saja satu persatu. User data, user area, kemudian boot 1, boot 2, yang terakhir extension CSD nya ya. Oke, kalau sudah klik right. Wah, muncul rapot merah ya. Oh, saya lupa, ini write-nya lambat, ternyata direct ESP nya saya masih centang ya. Nah, ini dimatikan dulu atau uncheck, kemudian klik write. Ya, proses write DAM sudah selesai. Kalau teman-teman masih ragu, silakan timpa kembali file security-nya ya. Ini saya identify ulang, kemudian silakan masukkan kembali NVRAM dan NV datanya. Tapi sebenarnya kalau DAM 512 MB itu setahu saya sudah masuk ya untuk security-nya. Ya, kalau sudah di drag security-nya tinggal klik write. Proses write security sudah selesai. Coba identify eMMC sekali lagi. Sekarang saya coba resize ya. Yes. Oke, sudah selesai, tinggal pasang kembali IC eMMC nya.
Oke, proses pemasangan IC eMMC sudah selesai. Dan tentu saja ingat, jangan lupa jaga kebersihan. Iya, saya pikir ini sudah bersih ya teman-teman. Ini saya tunjukkan kodenya, produk Samsung KMK D6. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, saya pikir begitu saja cukup ya. Dan kita kembali ke UV Android Toolbox. Seperti biasa, pilih chipset MediaTek, kemudian brand pilih Oppo, modelnya jangan lupa pilih Realme 3. Nah, untuk tahap kedua kita flash tidak menggunakan firmware 11C14 ya, tapi 11A13. Kenapa? Karena untuk versi 11A4C14 itu susah ya kalau kita kembalikan security-nya, biasanya emailnya tidak terdetek. Oke, ini dia untuk preloader. Saran saya sebenarnya harus centang ya, karena kalau kita tidak centang kemudian kita flash, biasanya error teman-teman. Tapi tidak masalah ya, karena di sini kita untuk tahap awal kita coba identify device-nya terlebih dahulu. Jangan lupa sambil tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB ya. Ya, saya centang preloadernya dulu, kemudian klik identify device ya, apakah bisa terdeteksi atau tidak. Iya, benar kan, rapot merah karena ini tadi terakhir kita flash dengan versi tertinggi ya, makanya dengan versi rendah sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi kalau kita mau identify, kita pastikan dulu klik firmware yang 11C14 atau sudah sempat dengan versi tertinggi ini ya. Oke, kita coba sekali lagi, tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB, apakah bisa terdeteksi? Iya, benar kan? Ya, jadi di sini triknya teman-teman, kita uncheck preloadernya, kemudian yang lain tetap tinggal ya. Selanjutnya kita erase, tapi sebelumnya kita uncheck juga reboot ya, reboot after flash kita uncheck dan kita erase. Ini triknya supaya kita bisa nge-flash dengan versi rendah kembali ya. Dan pada proses akhir biasanya rapot merah, tapi tidak masalah teman-teman, itu artinya stepnya sudah benar ya, seperti ini. Rapot merah tidak masalah. Oke, selanjutnya kita kembali pilih firmware yang 11A13. Nah, untuk cek zoom teman-teman bisa coba nanti eksperimen dicentang atau tidak, apa yang terjadi. Silakan, kalau misalnya error coba nanti centang kembali, cek zoomnya ya. Ya, ini nampaknya
hang teman-teman karena macet di paset ini ya, tulisan paset 2 harusnya ada. Iya benar ya, stepnya ini jadi merah, jadi ini error. Sebaiknya UV nya kita restart dulu ya, kita close. Ya, kita buka kembali aplikasi UV Android Toolbox-nya ya. Oh iya, saya hampir lupa. Ini pengerjaannya lanjut di hari kedua ya. Karena maklum kemarin lumayan menguras energi. Ya, sekali lagi untuk identify device menggunakan versi yang tinggi ya, 11C14. Kemudian kita klik identify device, tahan volume atas dan bawah ya, sambil colok USB, kita tunggu sampai jalan. Oke, sudah seperti ini. Lanjut pilih firmware 11A13. Nah, tadi checksumnya tidak kita centang ya, kita coba centang. Preloader juga kita matikan. Sekarang oke. Lanjut kita klik flash. Iya, mantap, jalan ya teman-teman. Oke, proses flashing sudah selesai. Sekarang kita coba tes bagaimana hasilnya. Ya, muncul getar. Oh, ini ternyata ada gambar ya teman-teman. Ada tulisan kecil juga di bawah layar. Ini dia tidak begitu kelihatan ya, tapi tulisan Realme juga muncul di tengah-tengah ini samar-samar ya. Jadi saya pastikan ini nyala, cuma ada tulisan seperti apa ya, karena redup. Ini tidak masalah teman-teman, jangan khawatir, stepnya sudah benar. Kita ulangi lagi langkahnya ya, pakai versi tertinggi, tahan volume atas dan bawah, colok USB. Ya, kalau proses identifinya sudah berjalan, di sini kita cukup menimpa Oppo customnya dari hasil backupan security-nya ya. Ini dia user path untuk Oppo custom. Cukup kita drag, kita timpa, kemudian kita klik write. Jadi ingat ya, step tadi sudah benar kalau muncul tulisan Realme cuma samar dan ada tulisan seperti error di bawah layar. Kita coba nyalakan. Mantap ya. Sudah kelihatan tulisan Realme-nya jelas. Oke, kita tunggu saja apakah bisa masuk menu atau tidak. Ya, saya yakin banyak dari teman-teman yang bingung ya kenapa stepnya seperti itu ya. Saya juga bingung karena saya juga hasil eksperimen 1-2 hari ya. Oke, mantap, ini sudah masuk ke layar awal. Saya lewati saja introduce-nya. Ini di sini saya percepat ya teman-teman karena tidak ada yang terlalu penting. Mantap.
Oke, sekarang kita coba cek emailnya. Masukkan kode bintang pagar 06 pagar. Iya, email 1 dan email 2 nya 0, tidak masalah karena kita punya backupan ya teman-teman. Jadi untuk proses kembalikan backupan security-nya seperti tadi ya, posisikan HP mati, kemudian kembali ke Android Toolbox, kita pilih firmware yang tinggi C11 C14, tahan volume atas dan bawah, kita colok USB. Jadi cukup identifi saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan backupannya. Jadi yang kita masukkan yang paling pokok yaitu NVRAM dan NV datanya. Oke, kalau teman-teman mau masukkan dengan Pro Info juga silakan ya. Nah, kalau teman-teman rasa ini sudah cukup ya, silakan klik flash, klik write ya. Jadi cuma 2 bagian file security-nya yang kita write. Ya, sudah done. Sekarang kita coba nyalakan kembali. Ya, seperti apa hasil emailnya? Mantap, sudah normal kembali ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira teman-teman penyelesaiannya. Jadi kalau ada yang bingung kenapa ribet penyelesaiannya, ya saya juga kurang tahu ya. Saya cuma berdasarkan eksperimen. Kenapa saya tidak langsung flash dengan versi tinggi? Ada 2 masalah ya. Kalau saya langsung flash dengan versi tinggi, terkadang HP-nya itu cuma logo Realme, terkadang restart. Kalaupun normal, emailnya itu biasanya 0 teman-teman. Jadi kalau saya coba kembalikan file security, emailnya tetap 0. Saya tidak tahu kenapa ya, makanya harus saya flash ke versi rendah. Kenapa versi rendahnya di flash sangat ribet? Karena dari awal tadi kan kita sudah coba flash dengan versi tinggi, jadi otomatis DAM-nya itu saya backup juga dalam kondisi versi tinggi ya. Nah, untuk turunkan versinya ya sedikit kerja keras, harus identifi dengan versi tinggi, kemudian kita erase ya, tapi jangan erase dengan preloadernya. Kalau sudah erase, lanjutkan lagi dengan flash versi rendah. Ya, seperti itulah ceritanya. Ya, tapi menurut saya untuk repair security email lebih rumit di tipe HP yang menggunakan chipset MTK terbaru ya dibanding Qualcomm. Apalagi saya sering bermasalah di Oppo F7. Setelah repair email, biasanya emailnya malah 0, kadang tidak keluar juga ya.
Saya juga bingung di tipe HP yang satu itu harus pas dengan firmware yang cocok untuk backupan security-nya. Oke, ini dia spesifikasi HP-nya. RAM 2GB, internal storage 32GB, RMX 1821. Ya, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.